Oke, jadi ini temanya, bagaimana kalau dia ini bukan merupakan pasangan, ya, yang kita begitu ya. Saya bacakan satu bagian Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25, ya. Ini adalah bagian di mana paling awal Tuhan memperlihatkan bagaimana lembaga pernikahan itu terbentuk, begitu. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamai. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi, kalau menurut saya, Kejadian pasal 2 yang menggambarkan bagaimana Tuhan membentuk lembaga pernikahan ini menjadi sangat unik, menarik, dan penting, ya. Karena ketika Tuhan menciptakan yang pertama Adam, pria, maka belum ada Hawa, belum ada perempuan. Dan Allah sendiri yang kemudian melihat tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kemudian kita memperhatikan bukan saja Tuhan melihat itu tidak baik, tetapi Tuhan menimbulkan atau menumbuhkan kebutuhan itu. Itu sebabnya setelah kalimat pertama, Tuhan itu membentuk semua binatang dulu dan membawa kepada manusia untuk menamai. Jadi ketika menamai, maka manusia atau Adam itu kemudian melihat satu demi satu makhluk hidup yang lain, dan dia menjadi merasa tidak ada yang sepadan dengan dia, ya, tidak ada yang cocok begitu, ya. Nah kemudian ketika tidur Tuhan membentuk jadilah perempuan, dan kemudian manusia mengkomentari ciptaan Tuhan Hawa perempuan itu, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Baru dia merasa ini cocok, baru dia merasa inilah pasanganku, ya. Dan kemudian lihat kalimat yang berikutnya disebutkan bahwa laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Jadi ini adalah satu rancangan dari Tuhan tentang konsep pernikahan, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan poin-poin yang lebih praktikal mengenai hal ini. Jadi kalau kita perhatikan, ini tadi yang saya sudah sebutkan, ya, dari teks tadi Tuhan memunculkan kebutuhan untuk pria dengan wanita saling melengkapi. Tidak baik manusia seorang diri saja. Jadi dari awal saya ingin mengatakan, saudara dan saudari, rekan-rekan pemuda GPBB, bahwa kalau tidak ada panggilan khusus, berarti default seperti work from home, mulai besok defaultnya adalah work from home, gitu ya. Maka mestinya dari yang kita baca tadi, default dari Tuhan menciptakan pria dan wanita mestinya menikah, mestinya berpasangan, itu default. Tetapi tentu dalam perkembangan kita melihat bahwa ada orang tertentu, baik itu pria maupun wanita, mempunyai panggilan khusus, jadi tidak menikah. Ya, jadi kalau Tuhan
menanamkan, menumbuhkan perasaan dan panggilan seperti itu, nggak apa-apa, nggak usah menikah. Tetapi kita melihat dari bacaan tadi, sebetulnya desain defaultnya harusnya pria dengan wanita menikah. Ya, itu sebabnya menjadi satu hal yang menarik ketika saya berbicara dengan seorang pemuda, dia baru selesai kuliah, baru bekerja 1-2 tahun, begitu ya, seperti sebagian dari kita di sini. Ketika ngobrol-ngobrol dia mengatakan, Kak Jeffrey, saya mah nggak mau menikah. Ini pria ya. Kemudian saya pikir, lah kenapa nggak mau menikah? Ya nggak mau lah, kayaknya mungkin repot, kayaknya mungkin nggak kepikiran, nggak ada kebutuhan, saya nyaman dengan situasi dan seterusnya. Kemudian saya merespon seperti yang tadi saya sebutkan. Saya menghargai kalau sampai saat ini memikirkan tidak menikah. Tetapi sebagai orang Kristen kita mesti melihat, dilihat dari teks tadi, defaultnya mestinya manusia itu berpasangan. Satu pria dengan satu wanita. Jadi ya tolong timbangkan baik-baik, begitu ya. Jadi harus karena alasan khusus yaitu panggilan, maka kita tidak menikah. Jangan alasannya karena repot lebih enak sendirian lah, lebih bebas sendirian dan seterusnya. Ya, tadi menarik ya yang di-share-kan ya dari kutipan dari seorang Carol itu. Ya kalau kita cari pasangan, percayalah tidak ada pasangan yang tidak mempunyai masalah. Kita ketemu orang pasti akan menemukan perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan segala macam lah, macam-macam. Jadi memang kita mesti expect begitu berpasangan akan ada hal yang harus di-adjust, ya, akan ada hal yang harus dikomunikasikan, dipercakapkan. Nah, bukan berarti itu jadi semuanya negatif, susah, ribet dan seterusnya. Ada hal-hal yang indah ketika berpasangan. Saya ingin ceritakan satu hal ya. Saya bertemu dengan seorang sekitar umur 50 tahun, ya tetanggaan kami ini, jadi suka ketemu kalau keluar, beli makanan, pergi ke gereja, ya pergi ke kantor, begitu ya. Suka ketemu sama si Engkok ini, dan saya nanya sama dia, ya, karena saya tahu dia tidak menikah. Dia bilang, Kak, enak ya, hidup bebas, mau makan, tinggal beli, mau masak, tinggal masak, mau tidur kapan, mau bangun kapan, pokoknya bebas ya kalau sendiri kayak gini. Dia bilang begini, ya bebas sih bebas, tapi kalau saya lagi sakit, disitulah penderitaan saya. Siapa yang ngurusin? Siapa yang ngerawat? Siapa yang jaga kalau saya sakit? Ya, jadi rekan-rekan saya dari awal ingin mengatakan, kalau kita ngomong ya bebas dan segala macam betul, tetapi ada hal yang baik juga, apalagi kalau itu Tuhan desainkan by default, akan banyak hal juga yang indah, yang menarik ketika kita menikah. Yang kedua, nah ini yang menjadi positifnya dan pentingnya. Ketika seorang pria dengan wanita itu menikah, itu adalah hubungan antar manusia yang paling intim, yang paling mendalam, yang paling indah, yang paling kuat, begitu ya. Kita seringkali dikatakan bahwa hubungan yang terkuat antara manusia itu adalah ibu dengan anaknya. Betul, secara alamiah karena ibu 9 bulan mengandung, kemudian melahirkan, kemudian merawat sampai besar. Tetapi coba perhatikan, ketika menikah, ada satu dimensi yang tidak mungkin seorang ibu dengan anaknya terjadi. Dari segi fisikal atau seksual, ya. Nah, hubungan seksual inilah yang menjadikan unik itu pernikahan, dan itu keunggulan, dan itu kenikmatan, dan itu positif kalau dikelola dengan sehat ya hubungan secara fisikal ini, maka itulah yang menjadi unik yang tidak ada di hubungan-hubungan lain antar manusia. Ya. Jadi itu salah satu yang mungkin dari awal secara alamiah itu yang kita bisa lihat mengapa menjadi lebih mendalam mestinya, lebih kuat daripada hubungan antar manusia yang lain. Ya, karena dimensi itu. Nah, ini kalau kita lihat secara umum ya, tingkatan hubungan antara pria dengan wanita dari pergaulan umum, jadi teman biasa, kemudian mulai ngajak berkencan. Kencan biasa ya, dating cuman ingin saling mengenal,
dan kemudian steady date atau berpacaran. Ya, kemudian bertunangan, kemudian menikah. Nah, ini saya dapatkan dari buku yang base-nya itu latar belakang Barat, bahasa Inggris, Amerika, begitu ya. Kalau saya ingat-ingat dari zaman dulu saya di remaja, begitu ya, pemuda, begitu ya, apalagi terusnya di sekolah. Kalau ada orang berpacaran atau orang mulai senang-senang satu dengan yang lain, suka di ledek, aduh, begitu ya. Jadi kayaknya jadi membuat kita jadi tidak nyaman. Padahal mestinya dating, ya, belajar mengenal satu dengan yang lain, ngajak makan, keluar bareng, gitu ya, Sabtu, begitu ya. Mestinya satu hal yang biasa, ya, satu hal yang baik juga begitu dilakukan. Tapi kemudian setelah, kok kayaknya cukup cocok, nah kemudian ngajak steady date, nah itu yang namanya biasa kita kenal dengan berpacaran, seperti kita di orang Indonesia, bahasa Indonesia ya. Steady date dalam bahasa Inggris, mungkin kita tuh padanannya dalam bahasa Inggris berpacaran. Nah, ini satu yang awal sekali ya. Kenapa berpacaran itu penting? Karena berpacaran itu ujungnya kan ke nikah. Jadi kalau kita lihat ya di sini, kalau kita memang dari muda seperti rekan-rekan di sini mulai mungkin berpikiran tentang pacaran, maka ujungnya berpacaran, mau itu banyak kencan sana sini, mengenal sana sini, bahkan mungkin sudah berkencan tetap dengan satu orang tertentu, ujungnya kan nikah, ya. Nah, itu sebabnya masa berpacaran itu menjadi penting. Jangan sampai ini yang terjadi, ya. Dua orang ibu, dua orang perempuan, ya, yang telah menjadi istri itu ngobrol, gitu ya. Dia bilang, saya ini terperangkap di dalam cinta segitiga yang klasik, yaitu saya, suami saya, dan seorang pria yang saya pikir saya nikahi. Ya, jadi suami yang sekarang ini ternyata berbeda dengan seorang pria yang dia pikir akan baik kalau dia nikahi. Nah, kita tidak mau hal ini sampai terjadi, maka masa berpacaran itu adalah masa yang penting. Kalau menurut saya, masa berpacaran itu mesti cukup waktu, cukup mengenali, sampai kita bisa mengatakan, ya, saya mau menikah dengan dia. Ya, jadi saya rasa topik hari ini ya tentang berpacaran menjadi penting karena hal ini. Jangan sampai nanti setelah menikah baru, ternyata begini. Kok tidak seperti yang saya pikir, kok tidak seperti yang saya kenal, kok beda ya. Ini yang kita tidak mau terjadi. Karena itu masa berpacaran itu menjadi penting. Kenapa berpacaran? Saya mau kutipkan dari Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, karena itu maka ketika kita saling menajamkan, saling menumbuhkan, saling membuat kita mengenali diri sendiri dan belajar mengenal orang lain, maka yang terjadi harusnya kita bisa bertumbuh secara kemampuan sosial, kemampuan emosional, dan juga secara rohani. Jadi masa berpacaran karena itu adalah dekat, karena kita intens, karena kita satu dengan yang lain membuka diri dan belajar mengenal orang lain dengan baik, maka harusnya terjadi pertumbuhan secara sosial, emosional, dan rohani. Dan kemudian belajar berkomunikasi dan berelasi dengan lawan jenis. Selama ini yang kita kenal adalah mama. Selama ini yang kalau saya ya, yang saya kenal mama. Kemudian dua cici saya. Tetapi mereka kan keluarga. Saya bisa apa adanya di depan mereka. Saya bisa cuman kaos singlet di depan mereka tanpa merasa risih, begitu ya. Saya bisa ngomong apa adanya, pikiran saya, perasaan saya, cara makan saya nggak usah dijaga-jaga, ya apa adanya. Nah, ketika dengan orang lain, disitulah kita belajar berkomunikasi dan berelasi dengan lawan jenis dengan satu bentuk yang unik, bukan lagi keluarga, tapi orang lain, begitu ya. Jadi kita perlu ada tahapan ini. Nah, kalau bisa ini dilakukan dalam berteman, ya. Ketika berteman dulu, maka kita bisa mengenal satu dengan yang lain atau dengan lawan jenis.
Kemudian ketika masuk ke dunia berpacaran, itu menjadi intens. Yang berikutnya lagi, karena terus terang kita punya kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Ya, seringkali kenapa menikah? Kita sebutkan karena saya cinta dia. Saya ingin kejar. Kenapa bisa cinta sama dia? Apa alasannya? Kalau saya menerima pasangan yang akan menikah, yang akan saya berkati, saya selalu tanya, kenapa mau menikah sama dia? Saya tanya, ya. Satu, biar saya ngerti. Kedua, biar dia menjelaskan kepada pasangannya. Kadang-kadang bisa ada pasangan yang kesulitan menjelaskan. Ya pokoknya saya cinta aja, Pak. Ya pokoknya saya terima dia, Pak. Gitu ya. Nah, cinta itu seringkali lebih merupakan perasaan, apalagi kalau romance love, ya cinta karena romance, bukan cinta karena komitmen. Karena kalau romance itu bisa hilang. Saudari ada yang pernah nonton film jadul sih ya, mungkin kalau zaman saya masih mungkin cukup senang dengan tokohnya dan segala macam. Yang main Sandra Bullock gitu ya. While Were You Sleeping? Dia itu sebagai orang yang menjaga counter untuk membayar tiket ya bis atau MRT begitu ya, dia terus tiap hari lewat satu orang pria yang menurut dia senang begitu ya, tapi ternyata karena nggak pernah ngobrol, nggak pernah, dia cuma senang karena mungkin gesturnya, mungkin perawakannya, tapi nggak bertumbuh dengan alamiah karena tidak berhubungan. Cuma saya senang sama dia, cuma saya seperti cinta sama dia. Singkat cerita dalam film ini kemudian dia kenalan dengan kalau nggak salah adiknya atau gimana, karena ada satu cerita lagi ya. Nah nanti cinta yang benar itu karena terjadi relate itu baru dengan yang lain, bukan dengan yang dia ketemu tiap hari. Nah berarti kalau begitu saya ingin membedakan perasaan saya mencintai dia dengan cinta yang karena proses relasi, berinteraksi, berkomunikasi. Nah, cinta yang lebih mature, cinta yang lebih harusnya muncul, bukan karena saya senang lihat perawakan dia, sikap dia, tetapi karena relasional. Itu yang akan lebih kuat mengikat kita di dalam nanti kalau sampai menikah. Ya, tentu untuk mendapatkan kesenangan ya, senang begitu ya, bersama-sama dengan seorang. Ini kalau pernah ngalamin ya, di beberapa sudah nikah nih ya, kalau saya lihat yang ikutan ini ya, itu ada nostalgia tuh di masa-masa di mata tuh kayak semua indah ya, nggak ada capeknya. Kalau sama dia ngobrol bisa 8 jam itu nggak habis-habis yang dicerita seterusnya. Nah, itulah kesenangan ya berpacaran, apalagi mungkin nanti waktu nikah. Ada berpasangan semacam ini ya. Nah, ini yang terpenting ya, karena tujuan dari berpacaran adalah untuk menikah. Masa berpacaran dalam masa waktu untuk kita mendapatkan gambaran yang benar, yang tepat, yang detail, baik dari segi positif maupun negatif tentang pasangan kita. Dan nanti ketika mendapatkan gambaran selengkap mungkin, disitulah menentukan nanti apakah saya siap menikahi dia. Karena ketika menikah dengan dia, akan ada masalah. Tadi sudah disebutkan ya, di dalam kutipannya dari cewek. Dan kedua, dengan segala hal yang ketika kita kenali, oh ternyata ada negatif. 1, 2, 3. Ada kekurangan. 4, 5, 6. Ternyata beda 7, 8, 9. Kemudian apakah saya siap menikah dengan dia dengan segala kelemahannya yang mungkin seumur hidup tidak berubah. Ya, jadi ini menjadi proses yang penting. Maka kalau saya ditanya Pak Jeffrey, pacaran yang cukup untuk saya mendapat gambaran dengan pasangan ini berapa lama? Kalau menurut saya sedikitnya 2 tahun. Setahun pertama tuh masih kita pakai topeng, pakai jaim kita, gitu ya. Kita memperlihatkan yang baik, kita masih sungkan, kita masih menampilkan yang terbaik dari kita. Lewat dari 1 tahun, itu maka akan mulai. Saya mau tidak mau nggak bisa topeng terus. Saya harus membuka diri apa adanya. Saya juga capek kalau pakai topeng terus, ya.
Nah, ini dalam pengertian 2 tahun itu kalau begini. Sedikitnya setiap Sabtu ketemuan, ya pergi sama-sama begitu ya, makan sama-sama, berekreasi apa segala macam, olahraga atau apapun begitu ya. Tiap hari ya kontakkanlah sedikit banyak kabar dan lainnya, dan itu untuk memberi gambaran 2 tahun dengan kondisi tiap minggu bisa ketemu bareng, tiap hari berinteraksi. Nah, itu cukup intensif lah, saya rasa ya. Nah, 2 tahun itu baru mungkin kita dapat gambaran yang lebih jelas dan benar tentang pasangan. Dengan demikian nanti, kalau saya dapat gambaran, siap atau tidak untuk menikah dengan dia. Buat saya, nggak apa-apa pacaran sudah bahkan 5 tahun dan ujungnya gagal tidak menikah. Daripada setelah 5 tahun pacaran, aduh udah terlanjur, saya udah kenal dengan keluarganya, sudah bahkan mungkin sudah nabung sama-sama sedikit begitu ya untuk nyiapin pernikahan, tetapi tidak jadi menikah, daripada nanti terpaksa saya menikah. Kenapa saya menikah dengan kamu? Karena saya kesian, udah kelamaan kita pacaran begitu ya. Udahlah nggak apa-apa deh, tutup mata aja, gimana nanti dah begitu ya. Nah, kita menikah tidak boleh, atau saya sarankan jangan sampai karena alasan kalian, ya udah terlanjur lah, udah pacaran lama dah, udah beginilah, udah begitulah. Ya, kita mesti melihat, mengenali, saling mengenal, dan kemudian saya mengatakan ya, saya tahu dia, termasuk kelemahannya, dan saya tetap mau nikah dengan dia. Karena cinta yang sudah bertumbuh dan saya siap menanggung segala kelemahan. Oke, ya. Jadi sekali lagi ujung dari berpacaran dan menikah, karena itu berpacaran itu masa penting, saling mengenal, ya. Kenapa? Karena menikah itu adalah dengan siapa menikah itu adalah keputusan terpenting setelah kita memutuskan menerima Kristus sebagai juru selamat. Kenapa demikian? Karena ketika menikah, seumur hidup kita dengan dia. Serumah dengan dia. Sekamar, bahkan seranjang dengan dia. Makan sebagian besar kan sama dengan dia. Bahkan punya anak dengan dia. Jadi, setelah Kristus, ini berkaitan dengan kekekalan, di dunia ini, keputusan terpenting adalah dengan siapa menikah. Kalau kita nikah umur 30, kalau kita umur 70 meninggal, 40 tahun bersama dengan dia. Lebih lama dibandingkan dengan papa mama saya, lebih lama dengan siapapun. Dengan dia, puluhan tahun saya akan hidup. Jadi ini merupakan keputusan sangat penting. Jadi mesti gumulkan, doakan, dan melewati prosesnya dengan sehat dan baik. Ya, nah kenapa sih saya jadi mau berpacaran dengan dia, bahkan nanti mau menikah dengan dia? Kan tentu ada sejumlah daya tarik, karena dia A, B, C, gitu ya, fisikal, kemudian dia baik, mungkin dia keluarganya dan segala macam. Ada banyak daya tarik ya yang membuat kita jadi senang sama dia, mau bersama dengan dia, bahkan mau menikah dengan dia. Tapi jangan lupa ada juga daya tolak. Nanti kita bahas belakangan ya. Nah, sekali lagi, ketika kita proses awal ya dating di minggu-minggu pertama ya, mungkin belum steady date, masih saling lihat, saling ngobrol begitu ya, itu kita bisa melihat fokusnya dia begitu ya, sehingga kelemahan, kekurangan, kegagalan apa-apa dia belum terlalu kelihatan, jadi cuma dia aja yang bagusnya kelihatan ya. Masa berpacaran yang cukup membuat kita melihat dia dengan segala kelemahannya. Jangan sampai nanti setelah menikah, masalah dan kekurangan dia terlihat demikian banyak, dianya jadi jelek, dianya jadi kurang, dianya jadi merasa tidak sepadan, dianya jadi saya ternyata salah pilih orang. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, sekali lagi ini adalah visualisasi untuk memperlihatkan penting sekali berproses saling kenal mengenal dalam proses berpacaran. Sama seperti ini. Ini kelihatannya cantik nggak? Kayak Madonna ya, ini kalau wajahnya kalau saya ingat-ingat seperti wajah Madonna ya. Salah satu penyanyi ya tahun 90-an gitu ya, penyanyi terkenal. Ya. Nah, kalau kita melihat cuman dari segi ini,
kelihatannya cantik. Coba kalau saya balik. Cantik nggak? Ya cantik sih, cuma matanya aneh begitu ya. Mungkin masih bisa dianggap cantik ya. Karena ya kita mesti lihat yang benar dari segala arah, dari segala sudut mungkin. Dari kita mesti kenali dia ya sebaik-baiknya. Supaya kita nanti tahu persis dan kita mengatakan saya siap menikah dengan dia. Ya. Oke, nah sekarang ada daya tolak ya. Tadi kan daya tarik, sekarang ada daya tolak. Makin kenal dia, kita akan makin lihat, oh ternyata ada kekurangan dia, ternyata ada dimensi yang tidak cocok dengan saya, ternyata saya mesti diskusi nih, gimana nih? Nah, apakah ini harus ada kompromi, begitu ya? Saya X, dia Y. Apakah harus ada titik tengah, atau saya harus dorong dia ke X, atau saya harus ke Y, atau bagaimana? Ya. Nah, saya akan sebutkan list sejumlah yang biasa jadi perbedaan. Misalnya latar belakang dan budaya keluarga masing-masing. Keluarga saya misalnya adalah keluarga yang kalau ada makanan tuh sayang untuk tidak dihabiskan, ya. Jadi ya saya habisin. Akibatnya apa? Saya susah menurunkan berat badan. Karena kalau ada sisa, daripada dibuang, daripada dibesokin, saya makan. Nah, keluarga istri saya, Lili, nggak begitu. Kalau mau buang, buang aja. Kalau nggak dimakan, ya udah nggak dimakan. Tapi kalau mereka suka makanan tertentu, satu macam, ya udah itu aja bisa habis. Nah, hal semacam ini, bahkan hal sederhana tentang makan, berbeda. Ya, beda kepribadian. Saya tuh cenderung orang yang introvert. Lili, istri saya, ekstrovert. Dia mah apa ngomong apa adanya, kelihatan. Kalau dia senang senang, nggak senang nggak senang. Kalau saya lebih introvert, lebih ke dalam begitu ya. Cara berkomunikasi juga beda. Kalau saya lebih runut, detail dan seterusnya. Lili agak berbeda, beda hobi begitu ya. Saya demen musik, nonton film, apa segala macam. Dia hobinya ngobrol, jalan ya, dan seterusnya. Jadi beda. Cara menggunakan uang juga mungkin bisa berbeda dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa berbeda dan bahkan bisa jadi masalah, gitu ya. Coba bayangin misalnya tentang menggunakan uang. Ada yang satu orang yang hemat begitu ya. Kalau bisa tuh di saving, kalau bisa yang satu lagi misalnya cenderung spend gampang sekali. Nyicil ini, ya beli ini, punya handphone 2 atau 3 begitu ya. Bajunya itu mesti semuanya rapi begitu ya. Misalnya kita suka kadang melihat gitu ya, ada perempuan tuh yang match semuanya ya, mulai dari bajunya, celananya, sepatunya, begitu ya. Kalau ada nuansa kuning, semua kuning. Nah, kalau begitu berarti butuh uang banyak. Tapi misalnya calon yang prianya tuh sangat hemat, baju itu ya, mulai udah 10 tahun masih kemejanya itu. Kan dia merawat dengan baik. Ngapain beli yang baru? Kan ini masih bisa dipakai. Kebayang nggak kalau itu berbeda semacam itu? Kan jadi itu bisa membuat masalah. Itu yang saya sebut dengan daya tolak. Ya, belum lagi yang nggak ketahuan. Ini yang kita tahu dari bergaul. Yang kita tidak tahu yang bisa terjadi setelah menikah. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba nggak bisa kerja berbulan-bulan, bahkan bertahun. Kondisi kesehatan bisa tiba-tiba jadi. Ada satu keluarga ya di Jakarta yang saya kenal. Sebetulnya yang si pria ini adalah baguslah karir. Kemudian karena kondisi dia harus keluar dari kerjaan, dia mulai usaha ya. Tetapi di usia baru sekitar 47, 40 gitu ya, padahal belum 50, dia ada masalah di otaknya sampai dioperasi 4 kali. Wah, itu habis uang. Nggak bisa kerja lagi. Istrinya yang sudah 10 tahun lebih, belasan tahun nggak pernah kerja, ya dari dulu nggak pernah kerja, saat itu mau tidak mau kerja. Nah, gimana? Ya, itu kan nggak bisa dipredik, nggak bisa diduga waktu berpacaran. Akan ada banyak masalah. Nah, kalau itu tidak kita menyiapkan diri dengan saling mencintai, saling mengenal, masa berpacaran, di masa-masa yang seperti ini waktu pernikahan akan luar biasa bermasalah. Oke, nah ini ada satu buku ya. Buku ini judulnya kira-kira begini.
bagaimana di dalam 1-2 kali pertemuan dating, kan tadi saya memberikan konteks, kalau di barat itu, kalau dating itu saya mau mengenal dia, yuk kita makan malam, hari Sabtu, pergi kemana, ngobrol 2-3 jam. Nah, buku ini mengatakan bagaimana saya bisa mengenali bahwa dia mungkin bisa berlanjut ke steady date dalam 2-3 kali dating saja. Ya. Nah, dia kemudian di dalam buku ini kemudian di list down karena sudah melakukan survei. Ini adalah ada 25 terpopuler yang harus dimiliki dari seorang calon pasangan ketika mau masuk ke tahap berpacaran. Ya, saya sebutkan 10 deh ya. 1, ini karena buku Kristen ada kerohanian di yang 10 ya. Kesehatan jiwa, karakter yang kuat, tingkat energi, kecerdasan, kontak batin, jaminan keuangan, keintiman secara lisan, nanti bisa ngobrol, enak ngobrol sama dia gitu ya. Kemampuan memecah konflik, kebiasaan pribadi, kerohanian, dan seterusnya. Ya. Tetapi juga di list down yang paling tidak disukai. Apa yang paling tidak disukai dari orang lain, calon pasangan atau bahkan yang akan kita nikahi, ya, berbohong, berkhianat, mendominasi, tidak bertanggung jawab dalam keuangan, kemarahan yang tidak terkendali, pornografi, minum berlebihan, penggunaan obat terlarang, merokok, berjudi dan obsesi terhadap seks, tidak rapi dan seterusnya. Ini kayaknya 9-10-nya jadi catur ya. Mesti diperbaiki. Jadi seperti itu ya. Jadi ini yang tidak kita sukai. Nah, buku ini kemudian menyarankan ya, ini cuma supaya jadi contoh supaya kita kebayang ya. Coba kalau buat yang belum menikah ya, saya akan kasih 3 option ya. Yang sudah menikah udah jangan dilihat-lihat, prosedur lewat ya, percuma begitu ya. Udah pokoknya terima aja dan berkomunikasi baik-baik, jalani kehidupan pernikahan baik-baik. Nah, yang sudah berpacaran walaupun sudah berpacaran steady date ya, boleh menggunakan alat ini untuk ngukur-ngukur, untuk lihat-lihat, untuk menguji dan alat berkomunikasi. Yang belum punya pacar sama sekali, nah ini boleh digunakan, saya dorong untuk digunakan ya. Yaitu coba dari sekarang kita tuliskan kriteria. Terus terang saya mengatakan kepada anak saya, Jocelyn, kamu kalau berpacaran, kalau bisa tahap akhir dari kuliah, malah kalau bisa setelah kerja deh, ya kuliah lalu beresin dulu. Kenapa? Karena kalau terlalu kecil, SMP, SD apalagi begitu ya, belum kenal diri, belum kenal orang lain dengan baik ya, belum bisa membuat kriteria. Nah, jadi kalau sudah lebih mature, lebih dewasa, yang proses secara alamiah kita, kognitif, emosional, dan segala macam, itu di usia 20-an begitu ya. Baru kita lebih mature, maka lebih bisa kenal diri, dan mungkin lebih mulai ngeduga, saya kayak senang yang begini, dan seterusnya. Nah, jadi karena itu, buatlah misalnya 10 item. Kalau saya punya pasangan, prioritas pertama saya mesti yang seperti ini. A, B, C, sampai 10. Jadi buku ini menyarankan kalau kita sudah punya item list ini, ketika kita ngobrol, di situ kita bisa cari tahu, kita bisa diskusi, apakah dia memenuhi 10 kriteria ini. Walaupun kemungkinan tidak ada orang yang ketika kita bikin kriteria 10, 10-10-nya masuk. Ya, akan jarang sekali. Tetapi setidaknya dengan kita punya 10 item, ketika kita ngobrol, kita lihat-lihat orang, ya, maka kita bisa, kalau misal mungkin 7, kayaknya 7 ini sudah dapat B semua deh ya, secara umum sudah yang 7 ini oke, ya ada 3, nanti timbang-timbang lah, gitu ya. Jadi ini usulan yang konkret dan aplikatif lah begitu ya. Nah, tadi saya sarankan bagi mereka yang sedang tahap berpacaran, boleh buat list down. Ya. Jadi jangan ngomong dulu, jangan ngomong dengan pasangan, buat sendiri masing-masing. Udah gitu mulai ngobrol, keluarin dah gitu ya. Saya sebetulnya begini-begini dan kamu memenuhi kriteria ini segala macam. Ya.
terus terang, proses ini kalau di gereja sebelum ini, di gereja Tapang, kami ini punya proses semacam ini. Dikasih assessment, ya. Nah, ketika dikasih assessment suka ada yang menarik begitu ya. Karena kan dikasih nilai, misalnya penampilan 1 sampai dengan 10, kesabaran 1 sampai dengan 10. Disuruh saling menilai. Kemudian ternyata dia kaget-kaget. Kamu menilai kesabaran saya cuma 5, rasa saya sabar deh, 7 atau 8 mestinya. Wah, jadi berantem begitu. Nah, itu berarti kalau kayak begitu pacarannya belum tuntas itu. Proses berpacarannya belum benar gitu. Jadi belum terlalu saling kenal, ya. Nah, jadi kalau yang berpacaran pun bisa pakai alat semacam ini untuk berproses lah, lebih saling mengenal. Oke, kenapa sih penting proses saling berkenal? Ya, karena ini seperti ini ya. Tadi saya sudah sebetulnya sampaikan dalam sejumlah dimensi, tetapi kita sudah tahu tentang Johari Window ini intinya untuk makin membuka diri, ya, supaya saya makin tahu tentang diri saya dan pasangan saya makin tahu tentang saya juga, ya, sehingga wilayah tersembunyi, wilayah buta, wilayah tidak dikenal itu makin kecil, sehingga saya dengan dia itu terbuka, ya, makin saling apa adanya. Oke, sekarang untuk bisa mencapai hal ini perlu kita berkomunikasi. Ini saya berikan tingkatan berkomunikasi. Komunikasi yang paling dasar itu adalah bahasa basi. Selamat pagi, ya. Kok di luar mendung ya, kayaknya mau hujan. Nah, itu bahasa basi. Kemudian di tahapan kedua ini hal-hal yang dua diri. Kita ngomongin COVID lah, kita ngomongin, aduh itu ya di gereja ya, tuh orang itu. Jadi ngomongin yang di luar, ya, ngomongin film lah, apa yang di luar. Nah, mulai di tahapan ketiga ada saya di situ. Ya, ketika ngobrolin hal di luar tentang COVID, saya mulai ngomong, aduh saya ini kan sebetulnya gimana ya keluarga di Indonesia tuh saya khawatir deh, gitu ya. Nah itu, belum ke situ pendapat dulu. Kalau pendapat lebih aman, karena itu kognitif, karena itu reasoning, karena itu pendapat ya. Jadi misalnya, menurut saya pemerintah Singapura mesti benar nih memperketat seperti ini, ya. Kenapa? Karena kalau enggak nanti akan parah, makin pada seterusnya. Itu pendapat, ya. Dan pendapat ini kan bisa didiskusikan, reasoning, bisa ada proses pro kontra seterusnya, ya. Jadi, tapi ini penting untuk diproses di dalam proses berpacaran. Jangan cuman pakai perasaan saya, apalagi di luar diri, ngomongnya di luar, ya, ngomongnya tentang film, terus ngomongnya tentang makanan, terus gitu ya. Mulai harus menyampaikan pendapat saya dalam sebanyak mungkin area kehidupan. Kalau saya punya anak saya akan seperti ini. Saya akan didik seperti ini. Kalau saya bekerja maunya di perusahaan yang seperti ini, di bidang. Jadi itu yang pendapat saya, pandangan saya, cara saya ya disampaikan. Kemudian berikutnya adalah perasaan saya. Kenapa ini lebih tinggi dari pendapat? Karena ini tuh adalah suatu yang sulit diceritakan, sulit digambarkan, cuman bisa dirasakan. Jadinya susah begitu ya. Saya coba gambarkannya beginilah, saya suka memberikan contoh. Kami kalau di kampus SCT Bandung ya, kami boleh berpacaran kalau sudah tingkat 2. Tingkat 1 baru masuk nggak boleh pacaran. Ya, ini sama prinsipnya. Masa sih baru tingkat 1 berapa bulan kenal udah langsung pacaran? Nggak benar. Jadi ayo berteman dulu setahun pertama, tingkat kedua kalau sampai berani berpacaran ya baru silahkan. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi menurut saya prinsip yang benar karena mau menjaga pengenalan satu dengan yang lain. Nah, seorang teman saya itu akhirnya berpacaran. Dia laki kan ya, jadi suatu kali dia cerita, iya, saya dipanggil tadi sama pacar saya. Tempat favorit orang berpacaran adalah bukan tempat yang sepi malah. Justru karena ini di STT, konteksnya asrama, mesti di tempat umum, terbuka. Jadi tempat favorit tempat berpacaran adalah di ruang makan. Karena di situ ada ibu-ibu di dapur yang suka masih kerja, beres-beres. Jadi tempat, dan juga kaca begitu ya, terbuka. Jadi kelihatan orang. Tempat yang bukan private, tempat terbuka,
tapi sepi gitu ya. Kita bisa duduk di meja ujung begitu. Nah, saya dipanggil tuh katanya ya, dia cerita. Kemudian ketika dipanggil, nadanya rada mendesak. Padahal saya lagi tanggung ngerjain apa begitu. Tapi ya karena dia pacar manggil, ya udahlah saya datang. Dia udah di sana, kemudian ditanya begitu ya. Kenapa? Enggak apa-apa, kamu duduk situ. Iya, kenapa kamu panggil saya? Enggak apa-apa, kamu duduk aja di situ katanya. Emang kenapa? Iya, saya lagi datang bulan katanya. Saya lagi bete nih, saya butuh ditemenin. Terus dari si perempuan ini buat dia butuh ditemenin itu adalah level perasaan, bukan pendapat. Si pria yang cenderung pendapat, dia akan susah begitu ya. Aduh, begini aja gitu ya. Tetapi si pria ini harus berusaha masuk ke perasaan dari si pacarnya ini. Dia lagi butuh ditemenin, sekalipun secara kognitif mestinya tidak usah. Bisa tidak usah. Ya dikendalikan aja sendiri BT-nya. Tetapi ini level perasaan, makanya sulit ya. Tidak bisa dikatakan benar salah, tetapi kita tahu saat pasangan butuh ditemenin, ya kita temenin lah begitu. Nah itu jadinya agak complicated dalam menjelaskan secara kognitif. Tapi itu mungkin menggambarkan mesti di tahapan ini. Orang yang berpacar itu mesti bisa masuk. Saya merasa sesuatu dan dia bisa menerima. Saya merasa sesuatu dan dia bisa mengerti perasaan saya seperti itu. Kenapa saya seperti itu? Nah, pacaran mesti bisa masuk ke sini. Kalau di masa berpacaran tidak masuk wilayah ini, agak susah loh. Tadi kan kita melihat ada kemungkinan di depan konflik, masalah, dan segala macam. Nah, kalau udah menikah itu, kalau mau kita, ya saya komit menikah, mesti sudah bisa masuk pribadi ke pribadi. Apa adanya. Semua nggak ada topeng. Semua terbuka. Dia menerima saya apa adanya, saya pun menerima dia apa adanya. Itu pribadi demi pribadi. Itu proses komunikasi. Ya, jadi kalau ngomong semua proses ini, rupanya dari saya sendirian ke menikah, kalau berdasarkan semua yang saya sampaikan, adalah proses yang tidak mudah, proses pengenalan yang harus cukup panjang, cukup waktu, cukup effort juga. Ya. Jadi kalau berpacaran haruslah merupakan, kalau kita masuk ke tahap berpacaran haruslah merupakan proses pengenalan satu dengan yang lain. Ya. Jadi kembangkanlah kegiatan yang akan membuat saling mengenal dari segi positif maupun negatif. Ya, jangan kegiatannya tuh nonton movie teater terus begitu ya. Udah itu ngomongin filmnya begitu ya. Tidak ngomong sayanya dengan dianya. Cari kegiatan yang seperti itu ya. Kadang-kadang kalau saya perhatikan di waktu-waktu bermain ya, di situ bisa kelihatan juga ya, misalnya pergilah hiking bersama ya. Di situ akan kelihatan bagaimana perempuan nih, dia cukup melindungi saya enggak? Dia concern enggak dengan saya? Itu akan kelihatan. Ketika ada gathering ya, kemudian ada permainan-permainan. Biasanya dengan permainan itu akan memunculkan siapa dia. Apakah dia gigih, apakah dia gampang menyerah, apakah dia cukup kompetitif begitu ya, tapi juga tidak terlalu pokoknya menang. Nah, mesti ada kegiatan dan momen-momen di mana kita ngelihat, oh dia tuh ternyata begitu. Ya. Dan sebetulnya dengan berpacaran juga bisa saling membuka diri dan saling memberi masukan, itu adalah proses saling mendewasakan. Sampai di satu titik, ya sudah cukup waktu, cukup mengenal, saya berani mengatakan, kayaknya kita boleh diproses ke lebih lanjut ke nikah, gitu ya. Nah, buku yang tadi itu memberikan kompatibilitas yang penting. Ada 7 poin katanya, keharmonisan rohani. Ini penting, karena kalau nggak sejalan, nanti yang satu ingin memberikan perpuluhan, yang satu lagi, ngapain perpuluhannya kok gede banget, 10% itu gede loh, gitu ya. Jadi harus keharmonisan rohani. Kemudian juga ada kerinduan dari kedua pihak untuk membangun kedekatan, keintiman. Kemudian tingkatan energi yang sama. Kalau yang satu tuh energinya 90, yang satu 20 kan jomplang banget begitu ya. Nanti yang 90 merasa kamu tuh membebani saya, membuat saya lambat. Yang satu merasa kamu terlalu cepat. Ya mesti dekat. Ya mesti bukan dekat
harus persis, tapi ya agak sama energinya. Karena kalau enggak nanti repot, gitu ya. Jadi seperti tadi, ikatan ambisi juga, pengharapan akan peran-peran. Ya ini mesti dibicarakan. Karena itu, kalau misalnya tadi ditanya, apakah masih kompromi, indikasinya memang akan diperlukan sejumlah kompromi, khususnya ketika berbeda-beda. Ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang tadi cara menggunakan uang berbeda, yang satu hemat banget, yang satu royal banget. Ketika proses berpacaran, coba didiskusikan bagaimana bisakah yang hemat itu lebih terbuka untuk spend money lebih, tetapi yang boros ini mesti mengkompromi, menjaga diri, jangan terlalu spend berlebihan seperti sebelumnya. Nah, kalau di dua ujung yang berbeda ini, kemudian ada wilayah yang bisa diterima di tengah-tengah, nah berarti itulah kira-kira gambaran, walaupun berbeda, tetapi sudah menuju ke kompabilitas. Sudah menuju ke area disinilah wilayah yang kita bisa agree, begitu ya, bersama. Ya. Jadi kalau misalnya dia borosnya itu 90, dia itu hematnya sampai 20, berarti wilayah yang bisa diterima mungkin jadi maju. Ya, antara 50 sampai dengan 60 misalnya. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Sorry ini udah saya delete sudah. Oke. Kayaknya sih begitulah kira-kira ya yang bisa sampaikan. Ya buat kriteria ya, kemudian bicarakan, dan kemudian kalau kita bisa jalan bareng ya, apalagi sampai juga nikahan, bagus sekali. Temukan seorang yang menghargai kualitas Anda, menerima Anda dan menghargai Anda. Dan kemudian carilah orang yang ketika bersama dengan dia, kita akan jadi makin baik, makin bertumbuh. Jangan membuat kita makin terpuruk dan lemah dan mundur, ya, tidak bertumbuh. Kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih. Saya stop dulu share-nya. Silahkan kalau sudah ada pertanyaan bisa dibantu ya oleh Christian untuk moderasi. Terima kasih. Ya, jadi ada 3 question ya sementara. Mungkin kita mulai dari yang pertama ya Pak. Untuk jadi ini mungkin soal deal breaker ya untuk pacaran. Apakah tidak ada perasaan cinta lagi, alasan yang tidak valid? Apakah sampai mana peran perasaan dalam menjaga komitmen pacaran? Ya mungkin jadi titik bawah untuk komitmen pacaran itu sendiri. Ya, satu, saya langsung, Ya. Oke, saya langsung ya. Jadi kalau tadi memperhatikan satu bagian yang saya sampaikan, saya adalah bukan orang yang percaya akan romantic love, begitu ya. Jadi perasaan yang menggebu-gebu, perasaan yang cinta yang sifatnya itu feeling emosional dan romantik. Saya kalau saudari tadi perhatikan, saya kayak kurang percaya hal itu. Ya, itu akan muncul karena bonding, karena kedekatan, karena apa segala macam, bisa tuh muncul romantic love seperti itu, begitu ya. Tetapi itu bukan tanda saya nikah atau tidak nikah dengan dia. Karena emotional love, romantic love, begitu ya, kayak begitu, itu bisa hilang. Nah pertanyaannya kalau kita sudah nikah, kemudian nggak ada tuh perasaan begitu lagi. Terus saya kan, berarti kan kalau gitu, kalau dasarnya karena itu, berarti saya akan katakan, saya nggak ada tuh feel begitu lagi, ya berarti udahlah sampai di sini ya pernikahan kita. Tuh, ya, jadi karena itu landasan saya menikah dengan dia atau tidak bukan karena perasaan mencinta. Berarti kalau begitu putus cinta itu bukan karena saya tidak cinta lagi sama dia. Ya. Jadi saya mau membuat apa yang sifatnya emosional, romantik itu bisa ditalar
ya, bisa reason, bisa di breakdown, bisa di itu dengan proses yang menggunakan akal budi begitu, ya. Jadi misalnya saya mungkin tidak punya perasaan cinta lagi, itu sebenarnya muncul dari saya ini selama 3 bulan terakhir berantem melulu, ya. Ngomongin uang berantem, ngomongin persiapan pernikahan berantem, semua berantem. Nah, karena itu saya jadi makin merasa jauh. Saya makin merasa tidak ada tuh perasaan lagi, aduh, ya, mengedor dia, memuja dia. Yang ada kalau waktu lihat dia masalah terus. Ya. Betul nggak? Jadi sebetulnya bukan perasaannya itu, tetapi banyak hal yang terjadi ketika kita proses saling mengenal, berpacaran, yang menimbulkan saya jadi nggak senang sama dia. Jadi karena itu, sekali lagi, ya, sebetulnya kalau kita ada masalah, bicarakan masalahnya di mana sih, ya. Dan selalu nanti ujung-ujungnya adalah kemampuan dari dua bahkan pribadi yang bertolak belakang untuk beradaptasi makin mendekat. Tadi saya senang menggunakan daya tarik dan daya tolak, ya. Nah, bagaimana supaya daya tolak itu tidak menolak makin menjauh, tetapi sedikitnya bisa tetap kuat daya tariknya begitu. Jadi dengan demikian proses berkomunikasi, proses saling menerima, proses beradaptasi supaya tidak jadi makin menjauh, makin berbeda, itu menjadi penting. Nah, kalau di titik ternyata kita beda banget dan nggak bisa nih, ini di wilayah ini saya nggak bisa seperti dia nggak bisa seperti saya, nggak ada wilayah kompromi, nggak ada wilayah yang bisa di-accept oleh dua-duanya. Kemudian bukan cuma satu dimensi keuangan begitu, dimensi bagaimana hubungan dengan orang tua, ya, dia terlalu depend sama mamanya. Ada hal yang tidak bisa kita terima. Nah, itu sebetulnya kemungkinan yang membuat kita jadi putus. Ya bahasa gaul atau bahasa sehari ya karena saya udah nggak cinta lagi. Tapi kalau kita lihat kenapa sih jadi tidak cinta lagi, kemungkinan besar karena tadi proses tadi, ya, proses ketidakcocokan, proses tidak bisa ada titik di mana kita bisa saling menerima. Oke, sementara itu dulu. Kalau nanti mungkin ingin lebih jelas saya tanya lebih lanjut, tapi sementara mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Ya, jadi untuk klarifikasi sedikit, jadi lebih ke prosesnya itu sendiri ya Pak. Ketika benar-benar kayak tidak ada, maksudnya jalan tengahnya dan ternyata memang sangat jauh untuk beberapa dimensi yang tadi Bapak bilang, jadinya mungkin itu yang lebih bisa dibilang kayak alasan valid untuk putus atau oke. Ya, kita lanjut ke yang pertanyaan kedua. Bila memang by default Tuhan ciptakan berpasangan dan alasan tidak menikah bukan karena panggilan, apakah tidak menikah menjadi sebuah dosa? Ya, silakan. Tidak ada di Alkitab mengatakan bahwa tidak menikah itu dosa. Nggak ada kan ya. Jadi mestinya tidak jadi dosa. Ya. Kenapa sih sampai tidak menikah? Selain karena ada yang clear tidak menikah. Misalnya Ibu Dorothy Marx, ya, itu ketika jadi pembicara di statusnya kan ada biografi pembicara retret gitu ya. Dia tegas mengatakan tidak menikah. Artinya kita bisa membaca bahwa dia tidak menikah. Tapi ada pembicara lain ya masih single, kemudian statusnya mengatakan belum menikah. Berarti dia membuka di umurnya sudah 40 lebih waktu itu ya di buku retret itu ya. Umurnya udah 40 lebih, mendekati 50, tetapi dia rupanya masih membuka diri untuk menikah. Maka dia statusnya mengatakan belum menikah, bukan kayak Ibu Max yang tidak menikah. Ya. Jadi kalau yang punya panggilan clear lah ya. Itu panggilan. Kenapa sih sampai dipanggil tidak menikah begitu ya? Karena seringkali alasan seperti Paulus adalah untuk pelayanan. Jadi makanya Katolik ya
sampai sejauh ini itu mempraktekkan hal ini. Kalau mau pelayanan full di gereja, apalagi jadi imam, berarti panggilannya di dalamnya terkait tidak menikah, hidup selibat. Nah, itu masalah panggilan. Kita di Protestan tidak begitu, ya, tidak seperti gereja Katolik. Jadi seorang pendeta boleh menikah, ya, tidak ada itu dijadikan bundle satu, nggak ada, ya. Jadi nggak masalah buat kami untuk tetap menikah. Tetapi ada orang tertentu dipanggil untuk jadi single, bahkan di lingkungan Protestan, biasanya karena pelayanan, supaya lebih efektif di dalam melakukan pelayanan. Nah, tetapi ada yang karena secara alamiah, ya, orang mempertimbangkan. Saya nggak tahu dengan jelas apakah saya menikah atau tidak. Kan menikah jadi default. Tetapi sampai sekarang bisa umurnya udah 30, umurnya udah 40, belum menikah-nikah. Bisa pada pria, bisa pada perempuan. Begitu ya. Tapi tidak ada keyakinan juga untuk dipanggil untuk tidak menikah. Ya dengan begitu ya silahkan menggumulkan terus begitu ya. Saya nggak tahu Tuhan nih apakah saya akan saya dipanggil untuk tidak menikah. Karena sampai sejauh ini saya masih memikirkan saya mungkin membuka diri untuk terhadap satu pernikahan. Gitu ya. Tapi belum ada pasangan, belum ada waktu yang tepat saja. Jadi sampai sekarang belum menikah. Ya nggak apa-apa begitu. Ya. Jadi saya rasa kita cukup clear wilayah ini adalah bukan wilayah dosa atau tidak dosa. Kenapa? Karena satu di Alkitab tidak ada satu perintah ya untuk mengatakan bahwa kalau tidak menikah itu berarti berdosa. Ya. Tetapi bagi mereka yang masih menggumulkan hal ini, ya silakan gumulkan baik-baik, ya untuk tentang panggilan atau tidak. Tetapi kalau tidak ada panggilan, ya open aja, ya. Walaupun umur mungkin sudah kadang-kadang 30, 40, 50, kalau memang tidak ada keyakinan untuk panggilan untuk tidak menikah, ya enjoy aja tetap begitu ya. Kita tetap bisa produktif, tetap bisa punya teman, tetap baik dengan orang, dengan keluarga, dengan teman segala macam. Bukan berarti jadi kita itu tidak sepenuhnya begitu ya, karena tidak menikah, tidak juga. Mungkin begitu dulu ya. Ya, thank you Pak Jeffrey. Oke, mungkin yang berikutnya yang lebih taktikal ya ini. Mungkin dua question ini bisa digabung. Ketika sudah berpacaran, gimana caranya mungkin memaksimalin sih ya, supaya tidak ada topeng, jadi bisa lebih saling mengenal. Dan juga untuk isu ketika orang tua tidak setuju, apakah mungkin bagaimana solusi atau komprominya mungkin ya. Oke, yang pertama ya, itu sebabnya saya mengatakan perlu waktu berpacaran itu. Kemudian intensitas berkomunikasi, berinteraksi juga jadi penting. Kita udah berpacaran 8 tahun ya, tetapi long distance dan kemudian ketemunya cuma sekali-sekali, itu kalau tidak punya media komunikasi yang cukup, walaupun udah 8 tahun, kalau ketemu cuma setahun sekali begitu ya, kemudian setiap hari hidup masing-masing, ya nggak membuat bonding, kedekatan dan saling mengenal ya. Jadi butuh waktu dan butuh komunikasi, interaksi yang cukup intens. Saya nggak mengatakan intens artinya tiap hari, nah nggak juga ya, kan kita juga punya masih keluarga, mungkin kalau yang dengan keluarga kerjaan dan segala macam ya. Tetapi cukup intensif itu artinya seminggu bisa ketemu 2-3 kali mungkin begitu ya. Kemudian banyak ngobrol, banyak tukar pendapat begitu ya, banyak membuka diri, saya begini nih orangnya. Ya, kalau ada kelemahan juga saya bisa ngomong kelemahan saya. Nah, jadi mungkin titik di mana saya itu tidak pakai topeng lagi adalah ketika kita berani membuka diri kekurangan. Dan ujian dari dia tetap berkomitmen dengan saya adalah ketika dia
berani menerima walaupun saya punya kelemahan. Ya, walaupun saya punya kekurangan. Dia tetap menerima, dia tetap mensupport. Nah, cuma sebagai anak Tuhan, tentu kita misalnya kalau ada hal tertentu yang di kekurangan, bad habit, bahkan dosa, begitu ya. Kemudian kita mesti improve dong, mesti develop, mesti bertumbuh dong. Jangan biarkan itu menjadi hambatan bertumbuh. Jadi sejalan dengan kita punya pasangan, ya, maka kita juga kerinduan bertumbuh itu juga menjadi penting. Dan itu salah satu yang kita mesti nguji. Oke, kamu ada kelemahan, kamu buka diri, puji Tuhan, bagus. Tetapi kita juga lihat kan, apakah karena gini, ada hal tertentu yang jadi masalah itu, ya, misalnya tadi drug addicts, misalnya dia kecanduan pornografi dan dia, oke, dia cerita, gitu ya. Kita mau support, kita mengasihi dia dan dalam proses pengenal kita oke lah secara umum, tapi ada masalah itu, gitu ya. Tapi kalau masalah itu tidak bisa lepas dari dia, ya, berarti kan dia tidak cukup mature, tidak cukup dewasa mengendalikan bad habit yang tadi ekstrim kayak begitu, ya, ya nanti susah kan kitanya. Kecuali kita berani sekali mengatakan, ya udahlah, pokoknya dia mau drug addict juga, ya pokoknya saya nikah sama dia. Itu memang bisa jadi pilihan, tetapi sebenarnya saya mengatakan itu kan ada resiko besar di situ. Bagaimana kalau setelah menikah dia terus begitu terus, tidak bisa lepas terus begitu, ya. Jadi ketika berani membuka diri itu adalah sign bagus bahwa tidak pakai topeng lagi. Kemudian yang berikutnya perlu dilakukan setelah saling membuka diri adalah saling menerima, tetapi juga belajar bertumbuh. Saya mensupport dia supaya kelemahan dia itu jangan sampai melemahkan, bahkan membuat dia tidak bertumbuh. Saya pun sama. Saya membuka diri, inilah saya, sekarang ada kamu, tolong support saya mau bertumbuh juga. Kemudian tentang orang tua, ya. Orang tua kalau sekarang rata-rata pada umumnya sudah lebih melepaskan, ya. Tetapi kalau sampai ada orang tua yang pertama melarang, pertama pasti tanya, kenapa sih tidak setuju? Ya. Kan kita pasti cerita kan ke orang tua kita. Saya senang sama dia karena makanya ini kan perlu ada proses listening, perlu ada proses kognitif. Pak, Ma, saya mulai berpacaran nih sama dia. Kenapa saya mau? Karena saya sudah kenal dia kira-kira seperti ini. Dia begini, dia begini, dia begini. Kan jelas, ya. Nah, kalau sampai orang tua tuh melihat ada satu yang membahayakan dari anak ini dengan pacarnya, maka dia melarang, berarti kan ada alasan orang tua. Kenapa sih jadi melarang? Karena dia melihat ada bahaya nih. Misalnya hanya ketahuan sesuatu yang membahayakan begitu ya. Jadi dia tidak setuju. Misalnya ada kalau yang kira-kira begini ya. Ada orang tua yang tidak setuju anak perempuannya menikah dengan itu. Kenapa? Karena akhirnya setelah berpacaran cukup lama, ketahuan bahwa dia itu sudah beristri. Walaupun kelihatannya istrinya tuh udah nggak tinggal sama-sama, on off, tapi juga nggak cerai. Oke, buat saya orang tua melarang seperti itu ada reason kan? Kamu berpacaran dengan dia, padahal kamu tahu dia masih beristri dan tidak jelas hubungannya. What for? Kedua, orang ini tidak punya kerjaan yang jelas. Ketika menginformasikan, kadang dia ngomong kerjanya ini. Di kemudian hari, ketika ditanya kerjanya, dia ngomong hal yang lain. Nah, buat saya, orang tuanya punya cukup alasan untuk membuat kamu hati-hati nikah pacaran dengan dia, apalagi kalau mikirin nikah. Begitu ya. Jadi, lihat alasannya. Kedua, karena orang tua adalah juga harus kita pertimbangkan. Kalau buat saya pribadi, coba yakinkan orang tua, ya. Bahkan seperti kalau kasus seperti tadi ya, kalau misalnya yang tadi saya ceritakan terakhir, dia akhirnya cerai benar, ya.
dengan istrinya yang terdahulu. Kemudian orangnya akhirnya punya kerjaan yang tetap, yang kelihatan, jelas. Dan kemudian dilihat dari kualitas lain, dia bertanggung jawab, dia memang sayang, dia memang baik, dan segala macam. Ya, kita ceritakan dan yakinkan orang tua, dia sudah berubah. Tuh lihat, sudah ada surat cerai. Jadi ini juga adalah satu proses, ya. Tetapi orang tua adalah kan dia mengenal kita dan dia sayang, mereka sayang sama kita, harus dipertimbangkan ketidaksetujuannya. Pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa tidak setuju? Nah, itu yang mesti dibicarakan baik-baik lah, gitu ya. Sebetulnya hal semacam ini tentu akan baik dan lebih clear kalau ada contoh. Karena tadi saya bisa memberikan contoh, ya seperti tadi. Ya, kalau ada alasan yang kuat dari orang tua, yang mesti ditimbang baik-baik. Nah, untuk itu berikan waktu. Jangan dikejar-kejar, pokoknya saya mesti nikah tahun ini. Lah kalau orang tua masih keberatan, kemudian juga kita nge-sense bahwa ada masalah dengan orang itu, ya mestinya kita jangan main dobrak mau nikah dong, mestinya. Ya. Oke, thank you untuk semua pertanyaannya. Thank you Pak Jeffrey. Untuk sebelum ke pertanyaan yang baru masuk, Ko Yos mau ada sharing, dipersilahkan untuk. Sorry. Ya. Iya, tadi oke. Ya karena pertanyaannya menggelitik, jadi saya bisa minta izin cewek. Mungkin nambahin dikit aja. Iya soal. Oke, jadi tadi saya mikirkan kayak bagaimana masker tidak ada topeng, karena kalau kita lihat di Alkitab kan juga pakai lambang pernikahan itu sebagai simbol antara Kristus dan jemaat. Ya bagaimana mengenali Tuhan itu juga ada konteks dalam pernikahan, itu sangat menarik buat saya. Mungkin kalau nyambung juga dengan pertanyaan pertama, mungkin juga kita bisa pertanyakan lebih tajam gitu ya, sampai sejauh mana peran perasaan dalam menjaga relasi tadi kan ya. Mungkin bisa dipertajam juga sejauh mana peran Tuhan dalam menjaga relasi. Jadi kalau saya lihat konsep gak pakai topeng itu sangat penting gitu. Hubungan kita dengan pasangan kita dan juga hubungan kita dengan Tuhan terutama. Supaya kita benar-benar mengenal Tuhan, Tuhan juga benar-benar mengenal kita gitu ya. Jadi Pak Jeff sudah menyinggung bagus banget gitu ya. Karena penting banget gitu. Itu emang keputusan terpenting kedua setelah keselamatan. Jadi saya lihat mungkin kalau mau secara praktikal apa yang bisa dipakai juga, saya mungkin mau nambahkan soal hal-hal yang kalau biasanya kita mungkin approach pacaran dengan aktivitas yang mungkin sama-sama kita suka gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan aktivitas yang sama-sama mendorong kita, yang sama-sama mungkin mengekspos kita sampai di mana batas kita. Tadi Pak Jeff sempat nyinggung kayak mungkin pergi hiking. Ini buat saya juga personally kejadian waktu itu, saya naik gunung sama Mel 3 hari camp itu membuka mata gitu ya, ketika sangat capek, sangat mencapai batas diri gitu ya, kelihatan siapa diri kita sebenarnya gitu ya. Ini mungkin juga bisa dipertimbangkan gitu, hal-hal yang mungkin seperti maraton, datang ke panti asuhan, mendengarkan orang depresi, di mana batas-batas fisikal, emosional kita tuh dites gitu, dicek. Buat saya sama Mel juga yang kita lakukan salah satunya tuh waktu itu Bible study, itu juga hal yang menarik. Kita ambil kitab Kejadian, setiap minggu kita bahas satu pasal selama setahun. Saya by the way pacarannya 2 tahun sama kayak Pak Jeff, jadi puji Tuhan nyampe batas minimum. Tahun yang pertama itu kita pakai Bible study, ini juga banyak membuka mata gitu ya. Bagaimana? Jadi kita nggak pakai bahan, nggak pakai apa-apa, cuma Alkitab aja kita buka. Setiap minggu kita ambil 1 hari, duduk barengan kita buka. Kalau kita nggak sempat hari itu kita cari waktu geser gitu ya. Setiap minggu bahas aja 1 pasal gitu. Kamu tanya apa sih yang kamu tangkap dari pasal ini, apa yang kamu bayangkan, ngobrolin hal itu. Apparently mungkin karena setahun juga kali ya, dan juga karena tiap minggu memaksa juga apparently batas pemahaman kita gitu. Apakah bagaimana cara kita mengenal Tuhan, bagaimana cara kita mengenali isu, bagaimana cara kita membaca Alkitab sendiri gitu ya, dan bagaimana cara kita tangkap isu itu di dalam hidup kita sehari-hari, itu apparently sangat buat kami sih sangat menolong bagaimana mengenali satu sama lain. Mungkin awal-awal ya masih ya begitulah ya, nggak terlalu dalam gitu ya, tapi setelah lama-lama terbiasa jadi bisa kelihatan. Jadi ya kurang lebih itu sih yang mungkin bisa dipakai juga, hal-hal yang pertama yang push kita sampai ekstrim, dan yang kedua juga ya Bible study itu sendiri sih, itu juga mungkin komponen yang penting dalam pacaran. Ya, thank you, itu aja mau ditambahkan. Oke,
thank you Yos buat inputnya. Ya, cukup sangat praktikal ya. Beberapa aktivitas juga yang bisa push batasan kita. Mungkin ya kita bahas pertanyaan terakhir ya, karena mengingat waktu juga. Bagaimana cara yang baik untuk move dari stage pendapat ke perasaan? Apakah baiknya dengan intentional atau natural, go with the flow saja? Ya, silakan Pak. Saya rasa mungkin cenderung lebih intensional ya. Tetapi intensional itu artinya kita menyadari bahwa kita mesti menuju ke sana. Tetapi pengalaman saya pribadi ya, kita bisa sampai ke tahapan keperasaan itu adalah ketika momen-momen yang misalnya begini, kita kalau ini kan mau setelah pacaran ya, saya jadi ingat dulu. Kalau nikah kan lebih gampang ya, lebih banyak sering momennya. Jadi mungkin gini, ketika pergi bareng begitu ya, sama-sama ya, naik mobil, misalnya jalan jauh ke satu tempat misalnya dari Jakarta ke Serpong, itu kan kadang-kadang butuh 1 jam. Kan ngobrol mau tidak mau kan ya. Nah, waktu ngobrol semacam itu tuh, jadi saya menceritakan sesuatu yang misalnya kejadian tertentu, dan saya menceritakan bagaimana kondisi saya, perasaan saya saat itu dan segala macam. Ya, jadi kita perlu secara intensional ya mengarah ke sana, tetapi momen-momen itu kadang bisa diciptakan ya dengan memang cuman makan yang santai, memang tujuannya kita mau membuka diri ya. Tetapi kan momen semacam ini seringkali agak sulit ya diciptakan. Maka di momen-momen yang kayak tadi tuh ya, sambil jalan pagi bareng misalnya, Sabtu pagi jalan bareng begitu ya, kan bisa 2 jam, 3 jam. Nah, sambil jalan itu kemudian saya menceritakan sesuatu, dan seringkali, nah ini kenapa saya jadi maksudnya agak ada nuansa go with the flow juga, karena itu dimunculkan karena suasananya misalnya ngobrol ngalor ngidul, kemudian masuk ke topik itu, jadi saya masuk tuh ceritain. Iya, waktu saya ke situ dulu saya begini ya. Jadi satu, untuk mencapai sananya intensional, tetapi waktu kita menceritakan perasaannya, memang lihat momentum-momentum yang saya bisa masuk ke situ dengan nyaman. Ya. Jadi jangan sampai kita misalnya lagi nggak ada B, Bu, langsung, saya ceritain perasaan saya. Ini nih perasaan saya. Kan kayaknya nggak natural. Ya. Nah, jadi saya rasa ada di 2 dimensi itu tuh ya. Kita mau intensional, tetapi ketika menceritakan ini itu susah, karena jadi makanya ada nuansa go with the flow juga begitu. Ya, karena kan waktu ngomong perasaan itu biasanya karena momen tertentu, karena situasi tertentu, karena menyambung dari pembicaraan yang tadinya itu cuma ngalor ngidul jadi ke situ. Itu mungkin yang saya mungkin bisa gambarkan ya. Thank you. Ya, thank you Pak Jeffrey untuk pertanyaannya juga. Ya, mungkin sekarang kita tutup sesi Slido-nya.